Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Prima Atika. Saya mahasiswa program studi D3 Keperawatan Universitas Perintis Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi rheumatoid arthritis atau yang biasa kita sebut rematik untuk memenuhi tugas mata kuliah promosi kesehatan. Itu rheumatoid arthritis atau rematik merupakan penyakit autoimun yang menyerang sendi, struktur dan jaringan-jaringan penunjang di sekitar sendi serta dapat menyerang organ tubuh bagian lainnya. Penyakit ini dapat menyebabkan kematian atau hanya menimbulkan kegagalan dari fungsi tubuh seperti kecacatan dan gangguan mobilitas fisik yang dilakukan sehari-hari. Penyakit ini dapat menimbulkan rasa nyeri dan gangguan ketidaknyamanan yang diderita oleh seseorang yang menderita rematik. Ada penyebab umum dari rheumatoid arthritis ini belum diketahui, namun ada beberapa penyakit yang dikaitkan dengan rheumatoid arthritis. Yang pertama adalah rheumatoid arthritis, yaitu ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan-jaringan yang membentuk sendi. Selanjutnya, sindrom Sjögren, ketika sistem kekebalan tubuh seseorang keliru menyerang kelender penghasil cairan seperti air liur dan air mata. Yang ketiga, ada ankylosing spondylitis, yaitu peradangan pada bantal tulang belakang yang ditandai dengan tulang belakang merasa nyeri dan kaku. Selanjutnya ada lupus, yaitu ketika sistem kekebalan tubuh yang menyerang sel atau jaringan tubuh yang sehat. Keempat, ada artritis psoriasis, yaitu radang sendi yang terjadi pada penderita psoriasis. Pada kondisi ini, kekebalan tubuh tidak hanya menyerang kulit, tetapi juga menyerang sendi. Selanjutnya, ada gejala-gejala yang umum ditemui pada penderita penyakit rematik. Yang pertama, ada nyeri. Saat seseorang yang tidak memiliki penyakit rematik menggerakkan sendi tersebut tidak akan terasa nyeri atau sakit. Namun sebaliknya, pada penderita yang mengalami rematik, sendi yang digerakkan akan terasa sakit. Yang kedua, ada pembengkakan pada sendi. Pada umumnya, seseorang yang tidak mengalami rematik, sendinya akan terlihat normal. Namun pada seseorang yang mengalami penyakit rematik akan terjadi pembengkakan pada sendi. Selanjutnya, kekakuan pada sendi. Seseorang yang menderita rematik, sendi tersebut akan kaku sehingga susah untuk digerakkan dan terasa nyeri saat digerakkan. Yang keempat, ada hangat dan kemerahan di area sekitar sendi. Yang kelima, kelelahan. Yang keenam, gerak terbatas dan tidak bebas untuk melakukan gerak yang sebelumnya saat dilakukan terasa biasa saja. Namun pada penderita rematik, gerak tersebut sudah tidak bisa dilakukan secara normal atau terbatas. Selanjutnya, penurunan berat badan. Risiko yang dapat menyebabkan seseorang terkena penyakit rematik. Yang pertama, ada usia. Usia seseorang di atas 40 tahun lebih cenderung mengalami penyakit rematik. Yang kedua, jenis kelamin. Perempuan lebih cenderung mengalami penyakit rematik karena perempuan memproduksi hormon estrogen, yang dimana pada umumnya hormon ini memang mempengaruhi terhadap kondisi autoimun seseorang. Yang ketiga, infeksi yang terjadi pada sendi. Yang keempat, kondisi tertentu seperti obesitas. Pada seseorang yang mengalami obesitas, ia bisa jadi terkena penyakit rematik karena sendi memopang tubuh terlalu berat. Yang keempat, ada faktor lingkungan seperti asap rokok. Yang kelima, ada faktor keturunan. Pelaksanaan pada pasien yang mengalami penyakit rematik. Yang pertama, ada obat-obatan. Obat-obatan ini tentu dikonsumsi sesuai dengan resep yang telah dianjurkan oleh dokter. Yang kedua, perlindungan sendi dari hal-hal yang dapat menyebabkan sendi mengalami nyeri atau kekakuan. Yang ketiga, kompres air hangat dan kompres air dingin. Kompres air hangat dilakukan apabila terjadi peradangan pada sendi, sedangkan kompres air dingin dilakukan tanpa ada peradangan pada sendi. Yang keempat, ada perlindungan sendi. Yang kelima,
diet untuk mencegah seseorang mengalami obesitas. Keenam, dukungan psikososial dari lingkungan dan orang-orang terdekat. Yang ketujuh, melakukan fisioterapi. Yang kedelapan, dengan istirahat yang cukup agar sendi tidak dapat merasakan nyeri atau kelelahan. Yang kesembilan, menghindari makanan dan minuman yang mengandung protein hewani, alkohol, dan ragi. Penata laksanaan lingkungan bagi seseorang yang menderita penyakit rematik. Yang pertama adalah lantai tidak licin untuk menghindari penderita mengalami risiko jatuh. Kedua, penerangan yang memadai. Yang ketiga, kamar mandi dan WC yang mudah dijangkau dan tidak tinggi. Yang keempat, ada pemakaian alas kaki. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai mandi malam yang selalu dikaitkan dengan rematik. Nah, pada mandi malam dengan rematik, karena suhu yang dingin pada air dapat menyebabkan kapsul pada sendi mengkerut, dan kondisi ini menyebabkan rasa nyeri semakin menjadi-jadi bagi penderita rematik. Nah, untuk itu disarankan bagi Anda yang terkena penyakit rematik, sebaiknya mandi menggunakan air yang hangat untuk menghindari terjadinya pengkerutan pada kapsul sendi. Baiklah, itulah penjelasan singkat saya mengenai rematik. Saya harap yang menonton video ini dapat memahami lebih lanjut mengenai rematik. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video saya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.